Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi, langsung aja lanjut part 3 ya, di Pecat Majikan part 3. Kali ini aku mau cerita kalau aku tuh diusir guys. Dan parahnya lagi tuh, kayak orang tuh kayak ditinggiin dulu, habis itu gue dilempar ke bawah sejatuh-jatuhnya. Gimana guys, aku di PHP. Nggak tahu kenapa, pada suatu hari ketika hatinya lagi enak, dia tuh puji saya. Dia bilang, "Yanti, kamu kalau bersihin rumah itu bagus." Gitu. "Kamu tuh orangnya quiet, you so quiet, kamu nurut, kalau aku tak suruh apa tuh bener-bener kamu lakuin," gitu. Terus dia bilang, terus saya tanya, "Mem, apakah sudah menghubungi agensi?" gitu. "Iya, ini aku sudah hubungi agensi, tapi agensi nggak respon sama sekali," gitu. "Di waktu saya bayar aja dia respon, ketika kayak gini aja dia nggak respon," katanya gitu. Dia pas waktunya hatinya enak guys, dia bilang, "Seandainya kalau anak saya sudah besar gitu, pasti aku suka kamu kerja di rumahku," dia bilang gitu. "Tapi karena di sini ada, it's very huge problem because you cannot handle my boy, my son, so I cannot work with you," dia bilang gitu. "Karena ada masalah yang paling besar, yang cukup besar, kamu tidak bisa menghandle anak saya, bahkan saya sampai tidak bisa keramas," dia bilang gitu, karena dia kesulitan menjaga anaknya itu gitu. Dia sampai nggak ada waktu untuk dirinya sendiri, jadi dia nggak bisa kerja sama aku. Seandainya kalau cuma bersih-bersih aja, dia bilang dia oke gitu. Terus saya bilang gini, "Iya mem, saya juga kesulitan menghubungi agensi karena saya ingin menanyakan, kan waktu kerja, waktu berangkat itu guys, kan aku nanyain soal potongan ke agensi, dia bilang aku tuh harus bayar tiket aja gitu. Saya juga mau nanyain ke agensi mam, berapa besar tiket yang harus saya bayar gitu ke dia gitu. Jadi kan saya bisa tahu sisa gaji berapa saya yang bisa saya dapatkan, karena kan kondisi keluarga saya di rumah tuh sedang tidak baik-baik saja guys, seperti itu." Tapi agensi belum bales. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, tiketnya biar aku aja yang bayar." Gimana hati nggak gede coba guys. Gimana, ya Allah, ternyata ya memku ini meskipun dia kelihatannya judes, jutek, galak, tapi dia itu punya rasa belas kasihan gitu di hatinya. Meskipun dia nggak suka, nggak bisa kerja sama aku lagi, tiketku mau dibayarin, ini beneran orang kaya nih gitu. Aku tuh mengucap alhamdulillah, saya ucap syukur di depan dia, "Makasih, thank you ma'am, you are very kind." Sudah. Ternyata guys, sampailah di hari H, aku tuh udah menyampaikan semua kabar gembira ini ke keluarga aku di rumah. "Alhamdulillah bu, saya bisa kirim uang karena memnya majikannya itu tiketnya saya mau dibayarin." Udah bahagia, kirim ke orang tua saya, ke mertua saya yang merawat anak-anak saya. Dan suami saya kebetulan tuh sedang menganggur beberapa bulan karena ya memang rezekinya seperti itu ya guys ya, cobaannya seperti itu. Dan sangat berat guys, anak saya 3 dan satunya tuh sekolah, semua itu lagi masa pendaftaran masuk ke sekolah baru gitu loh. Jadi anak saya laki-laki tuh masuk ke SMK, anak saya yang perempuan itu masuk ke SD, dan yang kecil, paling kecil itu masih sangat kecil sekali guys, masih 1 tahun. Waktu aku tinggal itu usia 10 bulan guys. Coba kalian pikir, kenapa banyak sekali orang yang bilang, "Kok tega sih mbak?" gitu. Aku tuh nggak bisa berkata-kata lagi. Tahu nggak sih, mikir aja gini, orang sakit, sakit ya, anggap aja sakit, diabetes di kakinya dipotong, terus kamu bilang, "Kamu kok nggak sayang kakimu?" Ya pastinya sayang, tetapi karena nggak ada pilihan lain gitu loh. Kenapa sih mulut mereka sangat menancap di hati saya, bilang ngejar dunia, ngejar harta. Ya Allah, saya itu gimana caranya untuk bertahan hidup saya dengan anak-anak saya gitu aja lah, sama ibu saya. Enak sekali gitu dia menjudge saya gimana gitu ya. Tapi memang seperti itu ya guys ya, memang ya. Kita yang sebagai TKW kenapa bisa sampai rela ninggalin anak. Saya begini, saya itu mengalami fase-fase depresi yang sangat berat, dan berpikir di masa kehamilan itu saya sangat berat dengan kondisi ekonomi yang tidak baik dan depresi banget. Aku sampai berpikir tentang kematian seperti itu. Memang orang depresi kan pikirannya nggak sehat gitu ya guys ya, jadi butuh teman untuk diajak cerita. Akhirnya saya mengumpulkan kekuatan daripada saya mati sia-sia. Ketika saya memilih jalan untuk bunuh diri gitu, mati, tentunya satu ya sakit, dua
harus mempertanggungjawabkan gitu, dan aku belum punya apapun. Terus ketambahan lagi dosa bunuh diri. Terus ketika kita sudah mati, kesedihan itu pasti akan masih selalu ada gitu, tapi raga kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti itu yang saya camkan dalam pikiran saya. Jangan sampai memilih jalan-jalan seperti itu. Jangan berpikir dengan kematian terus selesai semua masalah. Kalau aku pikir jangan, bukan. Ketika dengan mati, kesedihanmu itu masih ada. Kamu sebagai roh, sebagai jiwa itu masih merasakan kesedihan, tetapi kamu sudah melihat anak-anakmu itu menangis, kamu sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi karena fisik kamu sudah. Maka kehidupan ini adalah anugerah terindah, anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Kita gunakan sebaik mungkin. Makanya guys, aku ninggalin anakku semua. Aku tuh gak pernah jadi ibu rumah tangga aja di rumah gitu loh. Bahkan di rumah itu tuh aku mau ngerjain apapun gitu loh. Kamu tahu pedagang asongan, pedagang kaki lima, aku tuh jualan kayak gitu di depan sekolah gitu, ngemper, bawa rombong, aku dorong pakai jalan kaki juga pernah. Aku melakukan apapun demi anak-anak aku. Jadi emosional gini ya guys ya, karena memang aku kondisinya di sini sedang lagi down banget, makanya jadi kesempatan deh melupakan semua unek-unek di sini. Ya Allah gitu. Dan banyak sekali yang menjudge seperti itu, kadang tuh sampai capek gitu ya, dengan kok tega sih mbak, kok tega sih mbak. Ya aku jawab, ya tega lah, saya kan ibu yang jahat, nggak kayak kamu kan ibu yang mulia gitu. Saya jawab gitu, karena apa, capek. Buat apa kita menjelaskan diri ke orang-orang yang memang dia sudah punya rasa sentimen ke kita dari awal gitu loh. Coba kalau dia tuh orang yang berhusnuzon dan bisa menempatkan diri dan pernah merasakan kesusahan, seberat kesusahan yang kita alami, dia pasti, seberat itukah kamu sehingga kamu sampai meninggalkan anak-anakmu. Dia akan berpikir seperti itu guys. Tapi ya udahlah, mau dijelasin kayak apa juga percuma. Jadi ya aku tinggalin lah, kan aku gila harta, aku kan jahat, nggak kayak kamu, aku bilang gitu. Ya kalian aja biarin. Dan guys, akhirnya aku tuh kirim kabar bahagia, aku bisa kirim uang, aku bisa kirim buat kakak beli seragam, dimana teman-temannya udah pakai seragam, dia nggak bisa pakai seragam sendiri. Sampai ujian dia nggak bisa bayar SPP. Kalau nggak bisa bayar SPP harus dilunasi sampai ujian, tapi anak saya tidak bisa membayar karena memang tidak ada yang dibayarkan. Itu apa, saya berangkat ke Turki itu sampai jual kulkas, saya jual mesin cuci, saya jual etalase, saya nggak ada motor sama sekali, saya sudah lepaskan semua gitu, demi saya sudah bulatkan hati dan berharap saya di sini bisa membawa harapan baru gitu untuk keluarga saya di rumah. Kalau soal saling menyalahkan dengan suami, ya gimana loh guys, kalau suaminya kemampuannya seperti itu, mau kita marah-marah, mau kita bunuh pun suaminya, mau kita cekek pun, kalau dia udah nggak kemampuannya segitu, percuma gitu loh. Jadi ya apa yang bisa saya lakukan untuk keluarga gitu aja udah yang lain saya nggak mau mikir. Saya yang penting fokus ke anak-anak saya, rasa cinta saya, rasa sayang saya ke anak-anak luar biasa, sehingga saya memilih jauh, dan jauh itu sakit untuk saya, tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Saya memilih jalan yang menyakitkan itu demi membawa kesempatan, semoga nanti saya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Anak saya masih kecil-kecil gitu, gimana masa depan mereka kan gitu. Sementara di Indonesia tuh mencari pekerjaan kan cukup sulit ya. Oh tahu aja, pembantu aja, mau jadi pembantu maksimal usia 25, yang gini yang gitu, aduh susah. Makanya saya udah nekat berangkat ke sini. Begitu saya kirim kabar bahagia, ya Allah, ucap syukur semua, sujud-sujud. Guys, tibalah di hari H ketika dia bilang, nanti kamu akan saya diantar supir saya ke terminal, dan ongkos bismu ke Istanbul akan saya bayar, dia bilang gitu. Nah kan dia bilang sore ya, nah dari pagi sampai sore itu guys, aku tuh nggak berhenti, aku disuruh semua harus beres sebelum aku pergi gitu. Bahkan berapa menit tuh masih disuruh setrikaannya tuh banyak banget. Tapi ya begitu
sudah ditelepon gitu sama agensi, mana anaknya kok belum ada di terminal. Akhirnya lah guys, saya disuruh pergi. Dia bilang, kamu punya uang? Saya bilang, saya nggak punya. Zero money, ma'am. I have no money. Saya bilang gitu. Dikasihlah saya uang cash 250 lira. Saya pikir kan itu hanya untuk pegangan saya, yang lain gaji saya kan ditransfer sesuai janjinya dia, yang dia bilang tiketnya dia aja yang bayar. Ternyata bukan guys. Saya nanyain gaji saya. Mem, gimana gaji saya? Kok hanya ini 250 lira? 250 lira tuh 125.000, anggap aja itu. Dibilang gaji apa lagi? Kami membayar tiket, kami membayar ini itu, kami juga membayar visamu, kamu juga pernah medical itu kamu pinjam uang dari kami. Itu sudah equal. Kamu tidak ada sisa gaji, zero, dia bilang. Langsung seperti ditarik ke bumi. Ya Allah. Tidak ada sisa gaji sama sekali. Saya minta rinciannya bagaimana, mem? Saya kan minta begitu ya. Saya kan juga tidak pernah mengambil off day. Tapi dia bilang, ya nanti rincian saya kasih lah. Tapi nggak ada sisa gaji, dia bilang gitu. Nanti saya cari di kantor tiket pesawat kamu berapa. Nanti saya cari di kantor, nggak ada rincian. Sudah, kamu cepet ditunggu sama sopir, katanya. Saya tuh bingung, teleponlah saya ke sponsor. Saya, gimana ini kok saya nggak dikasih sisa gaji, saya minta rincian juga nggak dikasih. Nah, sponsor saya bilang, jangan pernah kamu beranjak dari rumah itu sebelum kamu mendapatkan hak-hak kamu, dia bilang gitu. Akhirnya lah saya sambungkan si sponsor ini dengan si majikan saya yang pertama itu. Dia bilang, dia aja bla bla bla, dia aja pergi lebih cepat, padahal aku hitung tuh aku kerja 29 hari nonstop. Ya paling nggak kan ada sisanya berapa kek, ya Allah, 1 juta, 2 juta, 3 juta buat ngirim keluarga saya di rumah, anak-anak saya. Sama sekali nggak ada sisanya guys. Terus dia tuh ngamuk-ngamuk gitu, marah-marah. Kalau kamu mau saya antar, ya cepetan sekarang. Kalau kamu nggak mau, ya udah kamu terserah. Mau kamu terminal, mau naik apa, terserah kamu. Up to you, dia bilang gitu. Kalau kamu pergi sekarang, udah dibukain pintu guys. Sampai aku tuh lupa aku tuh pakai apa, sepatu sandal lantai yang bentuk bulu itu loh. Sampai sepatuku tuh ketinggalan di sana. Jadi aku seret koper sambil pakai sandal lantai ke terminal. Itu, dan aku tuh di terminal guys. Aku tuh terlantar, ya Allah. Di sana tuh aku tuh bener-bener ngedrop, tahu nggak guys. Aku bayangkan aku bisa mengirim untuk anak-anakku, mengirimkan uang untuk ibuku, untuk mertuaku, semua anakku, dan zero. Dan bahkan nasib saya tidak jelas di sana di terminal itu gimana gitu loh. Sebenarnya si agensi ini ketika tahu saya sudah di cut gitu, saya sudah diputuskan hubungan kerja sama majikan, dia sudah mencarikan majikan lain untuk saya. Dan majikan saya yang baru itu tinggal di Bodrum ceritanya guys. Jadi saya mau dikirim ke Bodrum. Dan saya katanya masih punya beberapa hari, 15 hari sampai 30 hari lah untuk transfer working permit, dia bilang gitu. Tetapi di posisi saya hanya pegang 250 lira itu di terminal dari sore tuh sampai jam setengah 10, jam 10 malam itu aku baru berangkat ke Bodrum guys. Itu tuh aku terlantar gitu, nggak makan dari pagi, aku tuh nggak makan, dan itu sering sekali terjadi seperti itu guys. Aku tuh beli air, aku beli snack gitu ya, secukupnya aja lah, secukupnya uangku gitu. Aku beli air, beli apa. Terus sampai ada bapak-bapak tuh yang kasihan tuh, aku sampai dikasih makan tahu guys sama dia. Ya udah guys, begitulah cerita aku ya. Untuk kasus dipecat majikan ini udah selesai, sampai part 3 aja, nggak usah terlalu bertele-tele. Ya, semoga bermanfaat dari kesalahan-kesalahan kecil aku yang pernah aku lakukan. Semoga kalian tidak melakukan ya guys. Di sini di Turki orangnya benar-benar teliti soal kebersihan. Kalau kamu vakum, benar-benar teliti. Kadang ada rambut, apa nyelip, apa debu di pojokan, apa kamu perhatiin benar-benar deh. Ya, nanti aku bakal bikin video kenyataan di Turki itu seperti apa ya. Kenyataan selalu tidak pernah seindah bayangan guys. Tapi tetap semangat. Buat kalian pejuang keluarga Serikan di Indonesia, keep strong. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum.